Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Umi. Hai anak-anakku, gimana kabar kalian? Baik-baik saja? Kali ini Bu Umi ingin bersama belajar dengan kalian, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita baca ya di sini. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Jadi kalian mendapatkan bahan makanan itu bisa juga dari tumbuhan. Mungkin mayoritasnya dari tumbuhan, lebih banyak tumbuhan ya, karena para makanan pokok kita misalkan nasi juga dari tumbuhan, misalkan makanan pokoknya jagung juga tumbuhan, makanan pokoknya sagu juga tumbuhan. Kemudian bahan baku industri untuk industri misalkan mebel ya, itu juga dari kayu, kebanyakan dari kayu. Kemudian peralatan rumah tangga misalkan untuk apa itu untuk menggerus itu bumbu-bumbu itu kan alatnya juga dari kayu, ada yang dari batu gitu ya. Kemudian sebagai pewarna alami misalkan daun suji itu bisa menghasilkan warna hijau, misalkan kunyit menghasilkan warna kuning gitu. Kemudian juga bisa untuk kesehatan, karena kita misalkan mengkonsumsi tumbuhan tertentu bisa menambah kesehatan kita. Kemudian, dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Tentunya udara oksigen itu kan dihasilkan dari tumbuhan. Jadi seandainya tidak ada tumbuhan berarti tidak bisa menghasilkan oksigen dan tidak ada yang kita gunakan untuk bernafas. Lanjut di halaman 2. Ayo membaca. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Dengarkan baik-baik ya. Ini akan saya baca dongengnya. Tentunya kalian tahu ya dongeng itu apa? Adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita khayal, bisa juga disebut cerita fiksi atau fiktif ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku
Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, itu adalah yang Bu Guru Umi tadi bacakan adalah sebuah dongeng, dan itu tidak benar-benar terjadi. Kita lanjut ya, di halaman 4 ada pertanyaan berdasarkan dari dongeng tadi. Siapa teman pohon apel? Ayo, siapa anak-anak tadi di bacaan tadi? Adalah seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Itu merasa senang atau bahagia. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Rela memberikan dahan-dahannya untuk dijadikan rumah. Nomor 4, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena laki-laki itu pergi meninggalkannya. Jadi sedih ya anak-anak, tidak punya teman. Nomor 5, di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Menangis karena bahagia. Dan ayo berlatih. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Ini Dayu mengumpulkan daun-daun kering yang berserakan di bawah pohon. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi bersama helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, ini menginjak ke matematika. Lanjut di halaman 6. Ini ya, Dayu meletakkan daun di kedua kotak ini ya. Yang kotak yang besar ini berjumlah 35 helai, yang kotak yang kecil ada 15 helai. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 50. Jadi 35 ditambah 15, 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar. Ya, misalkan tempatnya dipindahkan, yang di sini kotak yang kecil, di sini kotak yang besar. Kemudian 15 ditambah 35. Ternyata hasilnya sama. Jadi penjumlahan itu walaupun dibolak-balik tetap nilainya sama ya, dijumlahkan, itu namanya pertukaran ya. Di sini misalkan 35 ditambah 15 kan 50. Kalau seandainya posisinya dipindah, yang 15 di sini, 15 ditambah 35 juga 50. Jadi sama saja ya, posisinya dibolak-balik. Kemudian ini ada soal. Kita tinggal yaitu memindahkan posisi di sini ya. Nomor 1, 200 ditambah 350 hasilnya kan 550. Seandainya 350 dipindah di sini, 200 jadi hasilnya tetap sama. Jadi 200 ditambah berapakah? Sama dengan 350 sama dengan ditambah berapa. Jadi di titik-titik ini yang satu diisi 350, di sini diisi 200. Begitu ya. Ini hanya tinggal menjumlahkan saja dan merubah posisinya, gitu ya.
misalkan yang kiri dipindah ke kanan, kanan dipindah ke kiri, gitu ya anak-anak. Kalian tolong dikerjakan, berlatih ya, hanya memindahkan posisinya, tetapi hasilnya tetap sama. Lanjut di halaman 8, ayo bernyanyi. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kamu melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya menyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Coba ya, ini Bu Umi nyanyikan sedikit. Nanti seandainya kalian kepingin lebih belajar lebih tepat lagi, Bu Umi merekomendasikan kalian cari di channel YouTube. Nanti ketik aja lagu cemara ciptaan Ate Mahmud, nanti pasti akan muncul ya. Nanti kira-kira lagunya seperti ini ya. Mungkin Bu Umi masih kurang bagus, tolong nanti diperbaiki, belajar sendiri di channel YouTube yang lain. Kira-kira seperti ini. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Begitu ya anak-anak, kira-kira lagunya seperti itu. Tolong kalian nanti belajar lagi di channel YouTube yang lain yang mempelajari lagu cemara. Demikian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.